Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sepanji, kembali lagi di Senior on P1 bersama saya Nur Adinda Permatasari, siswi dari kelas 8G. Oke sobat, pada episode kali ini kita kedatangan tamu narasumber dari kakak-kakak mahasiswa FKM Universitas Jember, penggiat promosi kesehatan jiwa. Pada episode kali ini kita membahas tentang bullying dengan tema ketika bercanda menjadi sebuah luka. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Halo Dinda, baik kabarnya alhamdulillah. Di sebelah kiri saya ada Kakak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Rahmatri Putriadini, biasa dipanggil Kak Dinda aja. Biasa ya, dipanggil sama. Kak. Iya. Iya. Saya mahasiswa Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bramantov Rizky Juhansyah, biasa dipanggil Bara. Sama dengan Kak Dinda, saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Oke, sebelumnya nih Kak, penggiat promosi kesehatan jiwa itu apa sih Kak? Oh iya, mungkin kalau misalnya penggiat promosi kesehatan jiwa itu di sini kami memberikan sedikit informasi, berbagai informasi bagaimana kita merangkul teman-teman terkait apa itu kesehatan jiwa. Dan tentunya kita juga memberi edukasi, karena basisnya kita adalah promosi kesehatan, yang mana kita menyuruhkan yang namanya edukasi. Oh jadi seperti ya Kak. Oke Kak, jadi kita ada beberapa pertanyaan nih yang ingin kami tanyakan terkait dengan bullying. Menurut Kakak, kenapa banyak anak merasa bahwa mengejek teman itu hanya sekedar bercanda? Mungkin dari Bara dulu ya. Kalau menurut saya sendiri, sebagian orang menganggap bercanda padahal itu bisa dibilang bullying, karena kita merasa di lingkungan sekitar kita sering bersosialisasi, karena kita hidup di lingkungan yang bisa dibilang di lingkungan sekolah ya, karena sebagian besar di seumuran kita, dimanapun di SMP dan juga di kuliah, umumnya kita sering akrab dengan teman sebaya kita, sehingga ketika kita bercanda, kita tuh istilahnya tidak tahu atau tidak sengaja untuk menyebutkan kata-kata bahwa itu sebenarnya menyakiti. Jadi ibaratnya bercanda yang awalnya kita nggak cuma ya sekedar tongkrongan biasa, itu bisa jadi menyakiti seseorang kalau itu konteksnya berlebihan. Itu seperti itu. Betul banget itu yang dibilang Bara tadi. Itu juga semua tergantung dengan niatnya kita ya. Jadi kalau misalnya memang niatnya kita bercanda untuk kebaikan, itu sebenarnya itu bisa dikatakan suatu kebaikan. Jadi kalau misalnya kita bercanda memang niat untuk menyakiti, itu memang ada indikator ke bullying seperti itu. Ya, oke. Jadi sebenarnya bullying itu apa sih Kak? Kenapa semua ejekan termasuk bisa dibilang sebagai bullying? Mungkin bullying itu apa sih Kak tadi tanya? Jadi sebenarnya bullying itu dibagi menjadi 4 kategori ya. Mungkin teman-teman sini juga pada tahu. Jadi bullying itu ada namanya bullying secara fisik, terus secara psikis, terus secara verbal, dan yang paling terkenal sekarang cyberbullying ya. Jadi yang dikatakan bullying itu ketika kita menyakiti hati orang lain dengan sengaja. Jadi seperti perundungan gitu ya. Nah, apakah semua ejekan termasuk bisa dibilang sebagai bullying? Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan itu semua tadi seperti yang pertama tergantung niatnya ya. Jadi ejekan itu akan mengarah kepada bullying jika kita menyakiti seorang. Nah, biasanya ada juga sebagai kritikan yang membangun. Nah, kalau kritikan membangun seperti misalnya orang lebih baiknya kamu kayak gini deh. Nah, itu bisa dikatakan sebagai suatu kebaikan yang mengarah kepada perkembangan. Kalau misalnya sudah ejekan yang berlebihan, itu bisa dikatakan sebagai bullying gitu. Jadi bisa dibilang kalau semua ejekan itu bukan termasuk bullying, karena yang termasuk bullying itu adalah ejekan yang mengarah ke menyakiti atau berniat untuk mengindikasi seseorang supaya minder, karena kan biasanya orang yang dibully itu dibuat mentalnya itu minder, sehingga kalau kita cuma hanya mengejek sekedar untuk memberi motivasi supaya dia berubah lebih atau menjadi lebih baik, itu biasanya bukan termasuk bullying. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih ya Kak.
Anak SMP tuh kan biasanya sering menghabiskan waktu banyak di sekolah. Mengapa lingkungan sekolah menjadi tempat yang berpengaruh terhadap kesehatan mental? Oke. Kalau menurut saya sendiri ya, karena sebagian besar kita dari mulai kita bangun, setelahnya kita beraktivitas, setelahnya mungkin di jam-jam malam dan mau tidur kita masih berkutik dengan yang namanya sekolah. Entah itu kita pagi kita berangkat ke sekolah, setelahnya itu kita mungkin bisa ngaji atau ada ekstrakurikuler, terus setelahnya ada les atau mungkin belajar. Itu kan pasti kita menghabiskan banyak waktu dalam lingkup sekolah, sehingga rentan sekali yang namanya bullying itu terjadi di lingkungan sekolah. Apalagi kalau semisal kita bersosialisasi dengan teman sebaya kita, tanpa sengaja kadang kita bercanda, tapi bercanda itu berlebihan sehingga itu bisa menjadi indikator yang namanya bullying. Oleh karena itu, kenapa bullying rentan sekali terjadi di lingkungan sekolah? Karena memang sebagian besar waktu kita dihabiskan di sekolah. Betul banget itu tadi katanya Bara. Mungkin adik-adik juga merasakan ya sering banget kita itu berkegiatan di sekolah. Apalagi kalau misalnya ada kegiatan tambahan seperti ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Itu yang menjadi indikator kenapa bullying itu sering terjadi di sekolah, karena kita bertemu dengan teman-teman setiap hari dan otomatis lingkungan sekolah itu menjadi tempat kita untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi ketika lingkungan itu nyaman, otomatis perkembangan pertumbuhan kita maksimal. Tapi kalau misalnya dari lingkungan sekolah saja sudah tidak nyaman, itu bisa mengganggu pasti pertumbuhan dari perkembangan itu sendiri. Anak-anak SMP ya mungkin ya. Ya, kira-kira Kak, seperti mengejek fisik, memanggil dengan julukan, mempermalukan di depan kelas itu juga termasuk bullying nggak? Ya tentu itu termasuk dalam beberapa hal yang kategori bullying ya. Jadi yang paling sering sekarang mungkin teman-teman semua juga merasakan memanggil dengan julukan nama orang tua itu sering menjadi hal yang dinormalisasi. Pasti mungkin Dek Ginda juga mendengar hal seperti itu. Mungkin kalau di Bara gimana? Betul tadi yang sudah dikatakan Kak Dinda mengenai ejekan yang mengarah ke memanggil nama orang tua. Itu memang sebenarnya hal yang sebenarnya kayak dari dulu kita normalisasikan. Hal itu adalah salah satu bentuk bullying karena kita mengarah ke ejekan. Kan nama orang tua bukan bagian dari kita. Ibaratnya kan nama orang tua adalah orang tua kita. Ibaratnya kalau misal nama ibaratnya kalau teman kita manggil kita dengan sebutan orang tua kan berarti mereka mengejek orang tua. Jadi bisa dibilang hal tersebut udah kalau bisa jangan dinormalisasikan karena bisa berakibat kalau dia itu ngerasa orang tuanya dijelekkan. Karena kan kalau orang tua kita yang dijelekkan kita berarti kan? Iya pasti nggak terima. Ya, apalagi nama itu doa. Iya. Dan nama artinya baik. Aslinya baik. Pasti harapan juga. Kayak jangan sampai itu menjadi bahan bullying gitu. Jadi nih Kak, Kakak pernah nggak ngalamin tindakan bullying? Mungkin kita kilas balik ke zaman-zaman kita. Kalau dari aku sendiri dulu pas SMP juga nih kayaknya pernah mengalami bullying. Mungkin memang tidak yang parah yang terlihat ya. Cuman ada satu circle waktu itu mungkin ya Dinda juga merasakan. Jadi ada satu circle itu yang sering menertawakan saya karena saya tuh orangnya suka bercanda. Nah itu padahal kan saya itu berbaur dengan siapa saja. Cuman ada beberapa circle yang memang sengaja untuk menjatuhkan mental saya. Nah sampai sekarang walaupun sudah itu berlalu waktunya ya itu masih membekas. Jadi ketika saya melihat circle itu berkumpul masih langsung relapse kayak teringat kejadian SMP waktu itu. Jadi itu sebenarnya bullying itu niatnya itu mungkin nggak seperti itu ya bercanda, tapi bagi korban atau bagi yang terkena yang merasakan itu bisa menjadi suatu hal yang sangat membekas gitu. Dan kalau dari aku sendiri ya mungkin karena kita pernah dari pengalaman sebelumnya pernah merasakan yang namanya SMA, SMP, dan SD, yang namanya bullying itu mungkin pasti dialami ya, sekali pasti dialami. Kalau pengalaman saya sendiri, contohnya waktu itu diejek karena berat badan, bisa dibilang kalau istilahnya body shaming. Nah, karena waktu itu ibaratnya saya agak sedikit gendut ya, jadi overweight, itu banyak yang mengejek kalau semisal badan aku gendut, jadi kayak disamain mungkin sama kayak hewan misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya itu ejekan yang mengarah bercanda, tapi kalau dirasa dalam hati seseorang pasti itu wah
masa sih aku disamain sama hewan, kan pasti sakit hati ya. Jadi ya bullying seperti itu sama yang seperti tadi Kak Dina katakan, kalau akan membekas di hati. Meskipun kita udah berdamai dengan diri kita sendiri, pasti suatu saat kita akan merasakan, oh iya ya, apa bener ya dia ngomongin sama mereka gitu. Jadi ada rasa sakit hati yang membekas sampai kapanpun ketika kita mengingat hal itu. Jadi nih Kak, kan biasanya banyak siswa mungkin pernah mengalami diejek, dikucilkan, atau dipermalukan. Apa tanda-tanda bahwa seseorang anak sedang menjadi korban bullying? Oke, mungkin kalau misalnya dari teman-teman sendiri juga bisa melihat ya nanti tanda-tandanya ketika seorang itu menjadi korban bullying. Yang pertama itu pasti ada perubahan di perilakunya, perubahan perilaku, perubahan sikap dan semangat tentunya. Biasanya anak dengan ciri-ciri korban bullying itu mereka menarik diri dari lingkungannya. Jadi mereka itu lebih murung atau jadinya itu pendiam atau menyimpan hal-hal yang seharusnya disampaikan. Nah seperti itu biasanya. Mungkin ada tambahan lainnya? Mungkin bisa dilihat dari selain dari perilakunya, dari biasanya dia adalah orang kaya, tiba-tiba dirinya murung. Nah setelah dia murung, biasanya dia akan mengisolasi diri dari peradaban, ibaratnya dari teman-temannya. Yang awalnya dia sering bersosialisasi untuk sekedar dia ke kantin, dia mengisolasi diri dengan wah kayaknya aku belajar aja deh di kelas sendirian, jadi menarik diri dari sosialisasi. Sehingga bisa dilihat juga kalau misal hari-harinya dia yang awalnya selalu berprestasi tiba-tiba menurun. Yang awalnya dia juara kelas, dia aktif di kelas, tiba-tiba entah mengapa ada yang membuat semangatnya menurun, sehingga bisa dilihat dari situ kalau wah ada yang benar nih dengan orang tersebut. Nah jadi cara kita mengenali tanda-tanda bullying dengan cara kita mengamati bagaimana dia bersosialisasi, bagaimana dia aktif di kelas dan berprestasi. Kalau semisal memang ada indikasi perubahan yang signifikan, mungkin bisa terjadi ada masalah di dalam diri dia sendiri, seperti itu. Ya, mungkin juga sedikit menambahkan tadi kan bullying itu juga ada fisik ya. Yeah. Mungkin tanda-tandanya yang fisik itu juga bisa luka memar atau ada luka-luka seperti itu juga perlu diperhatikan. Jadi kalau biasanya anak-anak yang korban bullying itu menutupi kalau ada luka memar, enggak tadi kesandung atau apa. Nah itu perlu menjadi perhatian kalau memang terus terjadi gitu. Oke. Jadi kenapa sih Kak ada remaja yang senang merendahkan atau menyakiti temannya? Kalau menurut saya pribadi ya, biasanya kalau kita bicara perihal remaja, apalagi di masa-masa kita yang pubertas ini, banyak siklus yang namanya kita haus akan validasi. Jadi kita butuh pengakuan seseorang untuk menganggap kita tuh lebih. Nah biasanya orang-orang tersebut itu kalau kita melihat kita berandai-andai ya, mungkin di rumahnya dia kurang kasih sayang, dia kurang perhatian dari orang tuanya, dia tidak diberikan afirmasi yang baik, atau mungkin orang tuanya tidak memperhatikan atau memberi kasih sayang yang sangat baik padanya, sehingga dia membutuhkan yang namanya validasi dari orang lain, sehingga dia menganggap dirinya punya power, dirinya punya kekuasaan untuk mengajak menindas seseorang yang lebih rendah darinya, sehingga ketika dia merasa bisa menindas seseorang, dia merasa puas dan dia akan divalidasi dengan orang-orangnya bahwa dia itu keren, dia itu benar. Padahal itu ya nggak keren sama sekali. Padahal bullying itu nggak ada artinya dan nggak akan berdampak apa-apa. Malah itu justru berdampak pada korban yang mendapat bully, yang dibully itu, sehingga dia akan merasakan minder selamanya karena pasti akan teringat saat dia dibully. Berarti ini dari perspektif pelakunya ya. Apa sih pelaku ini terus melakukan hal seperti itu, yaitu ya kurang perhatian itu. Juga masa SMP kan masa perkembangan ya. Kalian pasti merasa butuh diterima di lingkungan, butuh mendapatkan jabatan yang tinggi untuk bisa merangkul teman-temannya, untuk bisa mendapatkan teman. Itu yang bisa menjadi salah satu indikator kenapa si pelaku ini terus-terusan melakukan kejahatan seperti itu. Oh jadi gitu ya Kak. Oke. Bagaimana biasanya tuh kebiasaan bullying hari ini dapat memengaruhi masa depan seseorang? Kebiasaan bullying ya, berarti ini pelakunya juga ya? Iya pelakunya juga. Mungkin kalau misalnya untuk pelakunya, karena dia terbiasa untuk mendapatkan sesuatu harus merendahkan orang lain, ini pasti akan terbawa sampai dia dewasa nanti. Karena bagi dia, ketika dia merendahkan orang lain, dia bisa
mendapatkan jabatan yang tinggi, dia bisa mendapatkan perhatian dari orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini sangat mempengaruhi bagaimana cara dia bersosialisasi di masa depan. Begitu pula dengan korban mungkin ya. Korban bullying itu juga akan terpengaruh dari kebiasaan bullying ini. Jadi di masa depan dia akan tidak kurang percaya diri, juga dia akan relapse itu tadi ya. Jadi masih terbayang-bayang kondisi dari bullying itu. Yang pastinya orang yang kalau kita bilang pelaku bullying, pastinya mereka akan milik empati atau tidak punya empati terhadap seorang. Pastinya dia akan menganggap bahwa orang lain akan lebih dari dirinya, sehingga hal itu membuat dirinya menjadi seorang yang itu terus-terusan untuk divalidasi supaya untuk kuat. Nah, bagi korban pastinya bullying ini akan berdampak pada bagaimana dia berkembang pada suatu saat nanti. Contohnya yang awalnya dia ingin lebih maju, dia ingin berprestasi, dia akan minder, dia akan stuck di zona nyamannya, dan ini tidak bisa maju biasanya karena dia itu minder, karena sudah dibully, dia sudah ditindas, sehingga saat dia ingin maju dia takut, dia tidak percaya diri dengan apa yang dia punya. Padahal kompetisi dan suaranya bagus sekali kalau misalkan kita bisa menggunakan. Ya, menurut kakak nih, siapa yang paling banyak di sekolah? Maksudnya kayak mungkin korban, pelaku, atau saksi? Yang paling banyak di sekolah ini saksi. Nah, saksi ya. Mungkin teman-teman juga tahu, pernah juga berada di lingkungan bullying gitu ya. Karena biasanya emang kita itu secara tidak sadar menjadi saksi, tapi kita diam gitu ya. Itu paling banyak memang saksi yang menjadi pelindung atau supaya menutupi tidak terjerumus. Kalau kita berpikir jadi saksi ya kita ada dua kemungkinan, antara kita yang nanti akan menjadi korban selanjutnya atau kita bisa melindungi korban. Nah, kalau misal kita menjadi orang yang tidak punya power, kita tidak punya siapa-siapa, pasti kita akan berpikir, wah selanjutnya pasti aku nih yang bakal dibully. Jadi daripada aku terus-terusan, ya mending aku diem aja. Nah, itu yang membuat pelaku akan menormalisasikan bahwa, wah aku nih gak apa-apa buat ngebully dia, gak ada orang yang melarang aku kok. Nah, itu sebenarnya salah. Jadi seharusnya kita sebagai yang namanya saksi itu harus bertindak netral dan menjadi penyemangat bagi korban. Selain jika kita tidak punya power untuk membela korban, setidaknya kita menyemangati korban, kita membersamai korban supaya dia merasa bahwa dia masih berharga. Atau kalau kita punya kelebihan untuk berani speak up kepada orang lain, ya itu bisa jadi poin tambahan. Jadi saksi tidak hanya diam, jadi saksi melindungi korban supaya dia tidak dibully. Mungkin intinya itu kalau kita tahu itu salah, maka kita berhak untuk bersuara. Kalau salah itu kebaikan, maka kita ikuti. Kalau itu kejahatan, kita jauhi. Oh, jadi gitu ya Kak. Ini kan biasanya banyak korban takut melapor nih Kak, khawatir dibalas atau dianggap lemah. Kira-kira yang harus dilakukan siswa jika mengalami bullying gimana Kak? Kalau dari saya sendiri ya, mungkin kalau kita takut untuk melapor atau kalau melapor ke guru atau guru BK, itu biasanya kita dengan cara bercerita ke orang lain. Dengan contohnya, kalau misalkan kita berani terbuka kepada orang tua, kita cerita dulu kepada orang tua, Pak, Bu, saya di sekolah dibikin dibimbing sama teman saya gitu. Mungkin bagi sebagian orang, kalau kita bercerita ke orang tua itu agak canggung ya, mungkin ya, karena ada juga orang tua yang mungkin kurang dekat dengan kita atau bagaimana, itu biasanya sering terjadi. Namun kalau misal kasusnya kita cerita ke orang tua tapi masih malu, kita bisa cerita ke teman dan kita minta bantuan teman, atau nanti dari teman itu bisa menyampaikan ke guru seperti itu. Kalau dari Kalau dari aku mungkin gini, kebanyakan korban itu merasa takut melapor, takut dibalas atau dianggap lemah itu karena biasanya bullying itu juga mengaitkan dengan latar belakangnya. Banyak korban bullying itu yang memiliki masa lalu yang mungkin memang tidak baik, atau mungkin kalau di kalangan sekarang itu semoga teman-teman semua nggak ada yang itu ya seks bebas seperti itu. Seringkali teman-teman itu membuli orang yang punya masa lalu seperti itu, padahal kan setiap orang itu punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik gitu ya. Jadi mungkin yang bisa dilakukan itu ketika kita mendapat bullying itu, kita pertama mengelola emosi terlebih dahulu ya. Kita rasakan bahwasannya apa yang dikatakan itu cukup nggak untuk mematahkan mental
kita atau gimana, apakah itu benar atau tidak. Nah, yang kedua adalah jangan takut untuk meminta bantuan kepada orang dewasa. Itu. Jadi jangan takut untuk tetap menyuarakan apa yang kalian rasakan. Emosi itu perlu diungkapkan ya. Jadi jangan dipendam sendiri. Nah, terus setelah kalian minta bantuan orang dewasa itu, jika memang kalian terus mengalami bullying dan lain sebagainya itu bisa kalian bicarakan kepada orang tua ya mungkin. Tapi memang tidak semua mungkin ya anak mendapatkan perhatian yang khusus dari orang tuanya. Banyak lingkungan-lingkungan yang masih bisa dia jadikan pertolongan untuk kondisi dia saat ini gitu sih. Kira-kira Kak, siapa saja sih orang yang aman untuk diajak bicara mungkin atau curhat-curhat kalau aku diginiin gitu? Tadi sudah kita sebutin ya dari sebelumnya. Yang pertama pasti orang tua sebenarnya. Kita dekat dengan orang tua. Karena balik lagi yang paling mengenal kita adalah orang tua. Tapi kalau misalnya memang tidak nyaman dengan orang tuanya, bisa ke guru wali kelas atau ke guru BK atau Mungkin kadang kita tuh takut kalau misalnya kita melapor guru nantinya malah kita akan lebih ditindas. Nah itu bisa dengan cara kita bilang ke teman, kita curhat kalau misal waktu sekolah begini, karena kan sebenarnya ya kita tujuannya ke sekolah untuk menimba ilmu, mencari pengalaman, kita mencari relasi. Tapi ketika sekolah itu sudah menjadi hal yang membuat kita takut, itu pastinya akan membuat kita nggak nyaman. Dan kita yang seharusnya bisa mengukir prestasi yang lebih, nah kita akan tersendat kalau misal dari kita sendiri belum stabil untuk mengelola emosi yang baik. Oke, jadi mungkin kalau ada satu pesan yang ingin kakak-kakak tinggalkan untuk seluruh siswa SMP yang sedang menonton video ini, kira-kira pesan apa nih dari? Kalau dari saya sendiri ya, mungkin untuk semuanya dalam kehidupan kita yang cukup sebentar ini dan pas kita akan kembali ke Tuhan, baiknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena hidup cuma sekali, mungkin jadilah berarti. Karena buat apa kita mencari kejahatan, keburukan? Karena pasti suatu saat nanti kita akan kembali menerima kejahatan sendiri. Karena ada patah yang mengatakan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Bisa saja kita menabur sebuah kebencian, kita menabur kejahatan, suatu saat nanti akan kembali lagi pada kita. Nah hal tersebut yang membuat orang-orang tidak sadar kalau roda kehidupan itu berputar. Yang awalnya orang tersebut di atas bisa jadi di bawah. Dan yang kalau kita tidak sebelumnya bisa menjadi orang lain yang berguna suatu saat nanti. Oleh karena itu saat kita bersosialisasi dengan teman kita, sebaiknya kita berbuat baik, kita saling bertoleransi, kita saling menghargai dan menghormati semua teman. Karena sejatinya kita manusia itu sama, kita memiliki hak asasi manusia yang sama. Tidak ada yang tidak ada yang dibeda-bedakan terkait dia dari suku mana atau dari agama manapun. Semuanya baik. mungkin kalau dari aku sendiri itu kan tadi mintanya satu pesan kayaknya agak banyak pesan. Iya nggak apa-apa. Jadi yang pertama itu jangan menormalisasi bercandaan yang menyakiti orang lain. Kalau misalnya di zaman-zaman sekarang itu sering banget ada normalisasi terkait bercandaan bahwa sahabatan itu bisa mohon maaf gay atau lesbi ya, kayak dianggapnya kurang normal. Itu bercandaan yang menurut saya sering saya temui di anak-anak sekolah zaman sekarang. Dan itu perlu kalian sebagai saksi yang benar-benar tahu itu mana yang jahat, mana yang baik, perlu kalian tegaskan bahwasannya hal-hal tersebut itu tidak baik, karena semua itu sesuai dengan niatnya. Kalau misalnya niatnya kita itu baik, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau memang niatnya jahat, bercandaan jahat, itu bisa menjadi kenyataan kalau misalnya memang itu mengarahnya kejahatannya. Dan juga aku di sini mau ngasih pesan bahwa ada salah satu ya, mengutip dari ayat suci Al-Quran, itu Quran surat Al-Isra ayat 7, itu ada ayat tentang in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi di situ menyebutkan bahwasannya apa kebaikan yang kamu lakukan itu akan berbalik untuk dirimu sendiri, dan kejahatan yang kamu lakukan itu untuk kejahatan dirimu sendiri. Jadi semua itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman SMPN 1 Panti, jangan takut ketika kalian merasa menjadi korban bullying. Kalian juga berhak untuk mendapatkan bantuan dari orang dewasa. Dan untuk pelaku, kami di sini percaya bahwasannya kalian masih
masih bisa untuk berubah karena perjalanannya teman-teman SMP masih panjang ya. Jadi juga untuk saksi, kalau misalnya kalian tahu itu kejahatan, jangan diam saja dan jangan menganggap kalian itu sendiri karena di sini juga ada banyak bantuan dari orang-orang dewasa terutama. Oke, jadi bayangkan nih Kak, 20 tahun lagi siswa-siswi SMP 1 Panti itu sudah dewasa. Menurut kakak-kakak, sejarah seperti apa yang seharusnya mereka banggakan? Menjadi orang yang menertawakan luka teman atau menjadi orang yang menyelamatkan temannya dari luka? Oke, berarti ini seumuran kita Iya. ya. Iya. Kalau dari saya sendiri ya, pastinya kita harus menjadi orang yang menyelamatkan semuanya dari luka. Karena pastinya saat kita berbuat baik, suatu saat nanti pasti akan dibalas kebaikan. Oleh karena itu, ketika kita menjadi orang yang menyelamatkan temannya dari luka, pasti itu akan membuat titik harapan dari orang tersebut supaya dia bisa bangkit. Karena kalau misal kita tidak menjadi berarti bagi dia, bisa saja dia depresi, dia memikirkan hal-hal yang tidak, dia memikirkan bahwa tidak ada orang lagi yang bersimpati dengan dia, sehingga dia merasa bahwa dia itu dia sendiri. Ketika dia menjadi orang yang menyelamatkan teman dari luka, teman tersebut akan menganggap bahwa kita ada, kita menemani dia, kita akan menjadi harapan dari dia untuk berkembang dan bangkit dari keterpurukan itu sendiri. Oleh karena itu, ketika kita berbuat baik, pastinya nanti orang tersebut akan berbalas budi pada kita. Kalau dari aku sendiri, pesan untuk adik-adik 20 tahun lagi ya, seharusnya itu yang kami harapkan pasti kalian menjadi orang yang tidak menertawakan luka itu sendiri ya, yang tidak melukai temannya. Karena apa? Karena perjalanan teman-teman itu masih panjang juga dan kalian juga akan merasakan kebaikan yang kalian tebar itu tadi. Dan kami berharap juga bahwa teman-teman SMN 1 Panti ini pasti paham mana yang salah, mana yang benar. Jadi jadilah orang yang bermanfaat untuk sekitar karena memang Allah itu menciptakan kita kan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Nah, dari saling mengenal itulah kita saling menolong. Jadi jangan lupa untuk tetap saling mengenal, membangun silaturahmi dengan baik dengan teman-teman dan saling menolong serta saling melindungi satu sama lain. Oke. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini, kadang sebuah kalimat yang kita anggap lucu itu bisa tinggal di hati orang lain. Ingat, di setiap kejadian bullying selalu ada 3 pilihan: menjadi pelaku, menjadi penonton yang diam, atau menjadi penolong. Semoga kita semua memilih menjadi penolong karena masa depan yang baik dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain di hari ini. Dinda sama Kak Bara udah jawab pertanyaan dari kita semua. Terima kasih banget ya Dinda ya. Iya. Terima kasih juga udah mengundang kami. Iya.